Welcome back di vlog Danar yang mereview berbagai jenis motor, dari motor 2 tak sampai 4 tak, dari motor kecil sampai motor besar. Pada video kali ini, vlog Danar Otomotif akan mereview Suzuki Bandit GSF 400. Suzuki Bandit tentunya sudah melegenda di dunia otomotif, khususnya roda 2. Suzuki Bandit diluncurkan pertama kali pada tahun 1989 dengan dua varian mesin 400 cm3 dan 250 cm3. Memiliki pendingin cairan mesin inline 4, dipasang pada rangka teralis atau baja. Mesin berasal dari G, S, X, R 250 dan G, S, X, R 400 dengan banyak kekuatan untuk ukurannya. Bandit 250 memiliki sekitar 45 bhp, sedangkan versi 400 sekitar 59 bhp. Kemunculan Suzuki Bandit tentunya bukan tanpa alasan, melainkan jadi alternatif pengguna roda 2 yang suka dengan motor berkapasitas besar dan bisa digunakan harian. Suzuki Bandit series mulai diperkenalkan untuk pasar Jepang dan meluas untuk pasar ekspor termasuk Indonesia. Dari kapasitas mesin 250 cm3, 400 cm3, 600 cm3, 750 cm3 hingga 1200 cm3, dan tetap mengandalkan mesin 4 silinder. Tampilan belakang Suzuki Bandit 400 cukup sederhana dengan lampu stop lamp plastik berwarna merah dan sein kuning, keduanya masih menggunakan bohlam. Sementara behel besi yang tertanam di bawah jok tidak merusak tampilan, namun tetap berfungsi ketika pengendara akan memarkirkan Suzuki Bandit 400 yang beratnya sekitar 184 kg. Sementara pada bagian kaki Suzuki Bandit 400 masih mengandalkan suspensi depan teleskopik ukuran 41 mm dan untuk kenyamanan pembonceng suspensi belakang sudah monoshock. Inilah salah satu penyebab tampilan dari motor Suzuki Bandit 400 terlihat lebih racing. Penggunaan nama Bandit yang sering digunakan sebagai nama tokoh penjahat dalam cerita drama di Indonesia membuat motor ini terkesan paling sangar dibanding kompetitornya. Padahal jika melihat dari spesifikasi Suzuki Bandit 400 memiliki kapasitas mesin 398 cm3 inline 4 silinder (DOHC). Untuk kalian ketahui, hadirnya Suzuki Bandit 400 di Indonesia bukanlah melalui pabrikan resmi yang ada di Indonesia yang kini dikenal dengan PT Suzuki Indomobil Sales. Saat itu Suzuki ini masuk melalui importir umum, oleh karena itu populasi dari motor ini terbilang langka, terlebih jika kalian ingin mendapatkan dalam kondisi baik. Mulai dari part dan kondisi yang orisinil dan surat-surat lengkap. Kekurangan Suzuki Bandit 400. Harga gelap, buat kalian yang ingin mendapatkan motor ini tentunya harus menyiapkan dompet yang tebal. Pasalnya motor klasik seperti Suzuki Bandit 400 menjadi motor buruan para kolektor. Terlebih jika masih dalam kondisi baik. Menurut beberapa pengguna Suzuki Bandit, spare part Bandit sulit didapat di Indonesia dan mereka harus mencari ke Malaysia dan Singapura. Permasalahan karburator dan pengapian menjadi salah satu hal yang paling dikeluhkan oleh pengguna Suzuki Bandit 400. Kelebihan Suzuki Bandit 400. Tampilan dan performa dari motor tidak kalah gahar dengan motor saat ini, terlebih raungan mesin 4 silinder Suzuki Bandit 400 terbilang gahar. Ditambah dengan penggunaan knalpot racing yang rekomen. Kalaupun bosan dengan tampilan standar, basis mesin Suzuki Bandit 400 bisa diaplikasikan ke dalam salah satu konsep motor custom bergaya cafe racer ataupun tipe lainnya. Di Indonesia sudah ada komunitas dari pengguna Suzuki Bandit. Dari situ kalian bisa mengetahui bengkel yang recommended, penggunaan part dan bisa saring seputar motor Suzuki Bandit series. Tahun versi Suzuki G, S, F, Bandit 400. Bandit tahun 1989 sampai tahun 1997. Warna yang tersedia, hitam, merah, perak dan biru. Panjang keseluruhan, 2055 mm atau 80,9 inci. Untuk Bandit tahun 1995 sampai tahun 1997, panjang keseluruhan, 2050 mm atau 80,7 inci. Lebar keseluruhan, 705 mm atau 27,8 inci.
Untuk Bandit tahun 1995 sampai tahun 1997, lebar keseluruhan 720 atau 28,3 inci. Tinggi keseluruhan 1060 mm atau 41,7 inci. Untuk Bandit tahun 1995, tinggi keseluruhan 1055 mm atau 41,5 inci. Untuk Bandit tahun 1997 tipe V, tinggi keseluruhan 1060 mm atau 41,7 inci. Untuk Bandit tahun 1997 tipe VZ, tinggi keseluruhan 1115 mm atau 43,9 inci. Jarak sumbu roda 1430 mm atau 56,3 inci. Untuk Bandit tahun 1995 sampai tahun 1997, jarak sumbu roda 1410 mm atau 55,5 in. Berat kering 168 kg atau 370 pon. Untuk Bandit tahun 1990 berat kering 172 kg atau 378 pon. Untuk Bandit tahun 1991, berat kering 176 kg atau 387 pon. Tipe mesin, berpendingin udara atau minyak, 398 sampai 399 cm3, inline, 4, DOHC, 16 katup. 49 sampai 59 tenaga kuda atau 11.000 revolusi per menit sampai 12.000 revolusi per menit. Kelebihan lain dari Suzuki Bandit bukan cuma bermesin sama dengan GSX, electrical sistemnya pun sama, hanya beda di posisi reading dan tampilan. Untuk spare part motor Bandit ini sebenarnya banyak yang menjual copotan, kekurangan yang dibahas sebelumnya apabila Anda ingin membeli spare part kondisi baru. Sedikit info, Suzuki Bandit 400 yang beredar di Indonesia adalah versi Singapura atau Inggris. Bandit 400 versi AS dibuat hanya selama 3 tahun, dari tahun 1991 sampai 1993. Oleh karena itu setiap spesimen pada saat ini setidaknya 10 tahun, dan mungkin memerlukan sedikit penyetelan. Bagaimana, apakah kalian tertarik dengan Suzuki Bandit 400? Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari vlog Danar Otomotif. Dan jangan lupa subscribe sekarang juga.